Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah jawab semua apa belum ya? Soalnya jawab saya ditarik. Daun salam, daun suci. Dah, orang cakep pisang rumahnya. Ya. Cakep. Ibu-ibu yang tadi jawab salam, mudah-mudahan bisa berangkat haji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pengen apa kagak? Pengen banget. Ya, pengen banget. Masya Allah, bisa luar biasa. Ya, daun salam di kebun Posaro. Mudah-mudahan yang jawab salam bisa berangkat umroh. Amin ya Rabbal. Karena sekarang haji lama banget. Ya, kalau bisa umroh dulu nggak apa-apa. Karena Rasul juga begitu dulu. Ya Bu ya, apa-apa. Jangan nungguin haji lama. Punya duit dibeliin ini umroh kagak gitu ya. Apa-apa umroh dulu karena memang mungkin haji tahun ini zaman sekarang susah lama ya. Apa-apa umroh dulu. Saya ulang ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan yang utama yang sama kita hormati, kita banggakan, kita muliakan. Mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan beliau dunia dan akhirat. Amin. Yaitu calon tamunya Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita. Sebenarnya saya kenal banget Bu mukanya. Dulu waktu masih kecil bersama beliau, masih kecil badannya maksudnya. Ya, beliau Ibunda Ripah. Ya, Mama masih kenal sama saya. Bahkan ketika Bu Dade ke rumah saya kaget banget. Bu Ustazah Dade ke rumah saya kaget banget. Ibu ada apa ya tiba-tiba ke rumah? Nem, teteh gitu. Ibu kamu panggil saya gitu. Ya, disuruh ngisi acara walimatul haji, walimatul safar. Saya orangnya belum kenal. Kalaupun saya dikasih namanya, pasti saya belum kenal orangnya yang mana. Tapi begitu sampai, alhamdulillah, masya Allah. Anaknya juga beliau Ibu Nurhayati saya kenal sekali. Saya kadang kenal wajah Bu, tapi nggak kenal nama. Saking begitu banyaknya ibu-ibu. Apalagi ini hari ini alhamdulillah barakallah. Berkah ya Maya. Mudah-mudahan Allah muliakan dunia akhirat beliau. Semoga Allah berikan kesehatan, kekuatan lahir dan batinnya. Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti dalam mengerjakan ibadah-ibadahnya Allah permudah. Di dalam seluruh urusan-urusan ibadahnya Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berikan yang terbaik. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Dari berangkatnya sampai pulangnya selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan dari berangkat sampai pulang kembali ke Cibuntu.
rabbal alamin. Suruh naik baik. Orang gede suruh naik. Ya, Bu. Bagian di atas biar ada kecilan dari bawah. Ya, Bu ya. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan, naungan, ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak pulang kembali ke Cibuntu, ke tanah air, membawa hajjah yang mabrur, yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membawa kebaikan-kebaikan, barokah, ziyadatul khair, bertambah kebaikan-kebaikan beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, yang saya cintai, Bunda Ustazah Hajah Muslimah beserta, maaf dipantatin ya, serta seluruh jamaah dan tim qasidah yang alhamdulillah ping cantik manis, alhamdulillah. Bunda Ustazah Hajah Dade, Bunda Ustazah Ahyana Barzah, beliau yang mana ya? Masya Allah, selamat kenal Ustazah, selamat kenal. Bunda Ustazah Ruhania, Masya Allah ya. Juga Bunda Ustazah Uliah ya. Kenal banget Bu, biasanya juga saya manggil Bu Jilan ya. Nama aslinya Bu Uliah. Insyaallah kita doakan guru-guru kita semoga senantiasa sehat, panjang umur, berkah ilmunya, bisa terus mentransfer ilmunya kepada kita sekalian sehingga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita panjatkan kalimat nan suci ya Bu dan mulia ini kepada Zat yang maha menciptakan kita, yang maha menghidupkan kita, yang maha menyelesaikan semua urusan-urusan kita, yang maha memberi rizki kepada kita, yang maha memberikan hidayahnya. Sampai hari ini alhamdulillah kita masih hidup dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, jangan lupa setiap hari harus bersyukur karena luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai bangun tidur, saya selalu ngomong gitu, mulai bangun tidur sudah harus kita bersyukur kepada Allah. Bangun tidur jangan buru-buru lari ya Bu. Sunnahnya ngapain dulu bangun tidur? Duduk. Mulai bukan sunnah, kayaknya wajib itu ya. Tidur. Sunnah duduk dulu. Baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa bangun lagi. Engkau yang menghidupkan, Engkau juga yang mematikan, tapi alhamdulillah saya bangun dalam keadaan segar, dalam keadaan hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam hormat senantiasa kita panjatkan, kita sanjungkan buat manusia sempurna, yang sempurna secara nasabnya, sempurna fisiknya, sempurna keilmuannya, sempurna akhlaknya, yaitu baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa berharap disayangi dan syafaati oleh beliau, baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita menghadiri acara Walimatul Safar, Walimatul Hajj. Mudah-mudahan besok-besok ya Bu ya, kita yang dihadiri lagi oleh teman-teman kita. Amin ya rabbal alamin. Pengen berangkat haji, pengen banget Bu ya Bu ya, pengen banget. Kenapa pengen banget? Salah satunya adalah
Ya Bu, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tiada balasan yang setimpal untuk haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang haji berapa duit? Bu, sekarang haji masih berapa duit? Mak, tahu yang ngurusin anak. 60. Iya, Bu. Haji ini ibadah perpaduan. Ya. Antara ibadah qalbiyah, ibadah hati, ibadah jasadiyah, ibadah badan. Ya. Dan juga ibadah maliyah. Ibadah yang pakai harta. Bu, ada niat kalbu nih, niat kalbu udah niat belum? Niat mak kudu atuh dah. Ya, bari niat bari nabung atuh. Udah nabung apa belum? Kemarin nabung diambil atuh lebaran. Lah tiap hari ini nabung baik. Di sekolahan ge bocah nabung baik. Di TK saya pada nabung baik. Waktu dia lebaran diambil. Jadi orang bisa umroh, orang bisa haji kalau diambilin baik. Ya, yang pertama kalbu nih. Niat dulu nih. Ya, nih, niat dulu, niatin. Habis niatin nabung. Habis nabung ikhtiar juga tuh ya. Pakai doa-doa juga ya. Ya, bacaan gitu. Ya, salah satunya salat duha tuh ya, biar hajat seperti kau salat hajat gitu ya, baca surat Waqiah gitu. Niatnya sih karena Allah, mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang barokah. Amin. Kalau udah lama gitu, udah ikhtiar, saya udah nabung tapi belum juga cukup gitu ya, udah niatnya udah kencang banget dari dulu ustazah, saya niat udah kencang banget, saya udah rajin banget duha, udah rajin banget hajat, udah rajin banget baca surat Waqiah, udah rajin lah baca Yasin segala macam, tapi belum juga geningan ya. Ada satu yang belum dibaca. Ada satu yang belum dibaca dan dibuka. Ya Bu ya, kira-kira ada apa kagak? Surat apa? Surat tanah. Ada gitu yang dibukanya. Yakin saya mah ada orang sini mah pasti ada dah. Ya, lega banget tanahnya. Ya Bu ya. Insya Allah. Ibadah yang perpaduan, niatnya udah kenceng banget, tapi jasadnya nggak sehat, bisa apa nggak berangkat? Kagak. Niatnya udah kenceng, jasadnya, fisiknya sehat, tapi malnya, hartanya nggak ada, bisa apa kagak berangkat? Ini ibadah perpaduan antara tiga ini ya Bu ya, qalbiyah, jasadiyah, dan juga maliyah. Tapi bagi orang yang sudah mampu, karena syarat wajib, salah satu syarat wajib haji itu sudah mampu. Walaupun misalnya dia belum mampu, tapi dia berangkat tetap sah Bu. Ya, tetap sah. Kan sekarang mah ada tuh yang haji talangan ya, dana talangan gitu. Kalau ada yang kayak gitu, ulama kita membolehkan. Tapi kan itu belum mampu Ustazah, orang dia pengen. Ya, habisnya kalau nggak begitu nggak berangkat gitu, silakan. Dia tidak punya kewajiban sebenarnya karena belum mampu, tapi tetap hajinya sah. Ya Bu ya. Ya, tapi bagi yang mampu, kata Nabi, barang siapa yang dia mampu secara harta, secara keseluruhan dia sudah punya kewajiban untuk haji, tapi dia nggak mau haji. Kata Nabi, dia nanti boleh meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau ada yang udah mampu, mah buruan deh ya. Buruan. Udah punya duit 60 juta? Belum. Kalau udah punya duit 60 juta, 70 juta, 100 juta, buruan pergi. Balasannya apa tadi? Bu, balasannya surganya Allah Subhanahu. Kalau kita punya duit 70 juta, 60 juta dibeliin mobil, belum tentu menjamin kita masuk surga. Bisa jadi kita bisa masuk neraka gara-gara itu.
Naudzubillah min. Kenapa mobilnya dibawa apruk-aprukan? Bu ya. Kalau kita beliin tanah, belum tentu menjamin kita masuk surga. Kalau kita beliin rumah, belum tentu menjamin kita masuk surga. Kalau kita beliin yang lain-lainnya, belum tentu menjamin kita masuk surga. Tapi kalau kita berangkat haji dengan uang segitu dan niatnya tulus ikhlas karena Allah, maka kata Nabi jaminannya tiada ada lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak apa kagak? Bu, berangkat haji itu jaminannya surga dan dosa-dosanya pulang haji dibersihin sama Allah, dihapuskan sama Allah. Maka orang berangkat haji itu harus punya syarat. Ya Bu ya. Yang pertama yang benar-benar harus dipegang. Ini gampang-gampang susah. Benar nggak? Gampang-gampang susah. Niat yang lurus. Ini pekerjaannya kolbu. Pekerjaannya hati. Bu, niat itu pekerjaan hati. Tugasnya hati. Ibadahnya hati. Luruskan niat karena Allah. Jangan ada niat selain Allah. Kenapa saya katakan gampang-gampang susah? Karena banyak banget godaannya. Bener nggak? Apalagi punya duit banyak, Mak. Godaannya banyak. Lupa deh karena Allahnya. Gua ntar mau bawa duit yang banyak. Gua di sono mau belanja. Di sono kan emasnya cakep-cakep. Udah ada belum kayak gitu, Pak? Ya, di sono kan emasnya cakep-cakep, bajunya kayak cakep-cakep. Pokoknya gue mantar di sono mau beli baju yang banyak, mau beli emas yang gede-gede. Ya Allah, Bu. Niat yang lurus, niat yang ikhlas karena Allah ini susah. Maka harus belajarin terus dari sekarang. Pokoknya saya mau berangkat haji, saya benar-benar mau ibadah karena Allah. Jadi kalau niatnya mau ibadah, di sono pasti ibadah terus. Karena memang harus diperbanyak ibadah di sono. Ngapain mahal-mahal ke sono cuman tidur mulu? Ngapain di sono mahal-mahal cuman belanja mulu? Ngapain di sono mahal-mahal cuman selfie mulu? Dari sini ke selfie mah bisa. Benar apa kagak? Hati-hati nih yang tukang selfie. Sama lagi ngajarin saya, Bu. Bukan ngomongin ibu, saya mau ngomongin saya ini. Ya hati-hati tuh. Bukan kagak boleh. Ya. Di sini mah apa di upload selfie. Paling ge WC doang kali. Gerah di upload, gerah gitu ya. Mager gitu ya. Kan zaman sekarang emang begitu tuh ya. Ya Allah. Tapi hati-hati apa yang kita tulis, apa yang kita share itu bakal dihisab sama Allah. Hati-hati ya. Gitu. Jadi hati ini benar-benar harus dijaga. Mau bisa nggak doa yang begini nih? Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati hamba di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Jangan dibalikin kemana-mana. Ya, itu. Jadi nanti niatnya insya Allah tetap tuh hati kita niat karena Allah. Ada Bu, maaf ya, maaf banget ya. Di sono tuh kita lihat orang macem-macem banget. Tapi juga ingat Maya, walaupun nanti kita lihat di sana orang macam-macam yang begini yang begitu, maaf ya Bu, sampai-sampai ini mah bukannya nyeritain aib orang, nggak saya sebut namanya, tapi ini buat pelajaran, maksudnya buat kita gitu ya. Kita ambil pelajaran yang baiknya itu seperti apa gitu, kita ambil yang buruknya kita buang gitu. Sampai-sampai ada yang ketika waktu itu, maaf ya, waktu kita mau tawaf wada, kita kan jam 2 malam tuh udah suruh bangun tuh sama mutawif ya, suruh tahajud berjamaah.
Sampai-sampai segitu momen yang luar biasa. Bayangin Ibu, tahajud berjamaah di Masjidil Haram, tahu nggak nilainya kayak apa? 100.000 kali lipat balasannya dibanding di tempat lain. Masya Allah. Tapi segitu pentingnya, segitu hebatnya. Ini orang kagak ngikut sholat tahajud. Kita sholat tahajud kita malah difotoin, bayar berhenti. Ya Allah, ya Allah. Cuman istighfar doang, jangan sampai kita tuh kayak gitu ya. Jangan sampai kita HP bawa. Kalau nggak ada HP ntar hubungan susah ya. Tapi momen-momen misalnya kayak udah selesai mau foto di Ka'bah, silakan gitu ya. Mau fotoin itu apa namanya tower Zam-Zam, karena kita kagum banget Bu, luar biasa ya. Gitu. Sampai-sampai ketika baru datang pun ngelihat Ka'bah kita udah nangis. Masya Allah. Senengnya jadi tamu Allah. Ya. Senengnya jadi tamu Allah. Jadi pilihannya Allah. Karena begitu banyak orang yang mampu tapi belum dipanggil sama Allah. Tapi jangan dijadikan sebuah kesombongan. Ya Bu ya. Jadikan sebagai tambahan rasa syukur kita kepada Allah. Ya Allah, ya jaga nih, jaga hati, jaga nih niat. Yang kedua ada lagi yang begini niatnya. Gua tuh ya pengen berangkat haji, pengen dipanggil haji kayak orang-orang gitu. Ya, pengen dipanggil haji kayak orang-orang gitu. Ntar orang-orang kan salaman sama gua. Ya, salaman, cium tangan gua, minta didoain sama gua gitu ya. Kan gua mah pulang dari haji, pulang dari Mekah mah doa gua makbul gitu. Jangan ada tuh ya. Jangan ada tuh niat kayak gitu, jauh-jauhin tuh. Jauh-jauhin ya. Pulang haji, orang mau manggil kita haji kayak mau kagak kayak santai aja. Ya Bu, jangan berharap teman-teman, jangan berharap muluk-muluk. Ya, ada kan yang pulang haji nggak dipanggil haji marah. Ada yang begitu? Ya, ada pernah ceritanya tuh kayak gitu ya. Mak, mau kemana? Dengar padahal dutrun aja. Ya, Mak, mau kemana? Mak Haji, mau kemana? Gue mau ke warung. Pengen dipanggil haji, apa sih untungnya dipanggil haji sama enggak? Kan yang penting mah nilai di hadapan Allah. Nah ini nih yang susah banget nih Bu, niat nih. Kita tuh masih, hati kita tuh masih banget direcok-recokin tuh sama penyakit-penyakit hati, penyakit ria. Bener nggak? Pengen disanjung, pengen dipuji sama manusia, pengen dibanggain sama manusia. Nih gue udah haji nih, bangga lu ya sama gua. Kadang penyakit-penyakit itu masih ada. Saya mau ngomongin diri saya, ya Bu ya. Penyakit-penyakit itu masih ada pada diri kita, maka terus luruskan niat, pelihara niat yang bersih, pelihara hati yang bersih, karena banyak banget godaannya. Ya. Mau dipanggil haji mau kagak, yang penting mah di hadapan Allah kita sudah bernilai haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang penting mah mudah-mudahan Allah balas kita dengan balasan yang paling indah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mah ini dengan niat yang lurus ya Mak ya. Mudah-mudahan mah pulang dari haji kita benar-benar bersih dari seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Maka terus luruskan niat. Saya mau ibadah karena Allah. Terlepas di sana nanti mau belanja apa kagak mah tergantung dompet saya dah. Boleh nggak belanja? Ya boleh. Orang punya duit itu orang boleh belanja. Cuman yang dimaksud nggak boleh itu niatnya benar-benar semata-mata mau belanja. Itu mantar urusannya belakangan. Niatnya tetap mau ibadah. Nah kalau punya duit pulang dari Masjidil Haram pulang jadi Masjid Nabawi, ibu ngelihat ada yang dipengen belanja sok bae mah enggak punya duit mah kan gitu ya.
Yang penting niat mah harus lurus. Pelihara tuh niat kita lurus, pelihara. Insya Allah. Jangan pengen pujian manusia. Ini kan kita masih digerogoti penyakit-penyakit riya, penyakit-penyakit hati, penyakit batin ya Bu ya. Yang ngobatinnya susah, minum bodrek or waras, minum oskadon or waras, minum puyer 7 keliling or waras. 7 keliling itu siapa ya? Bintang 7, bintang 11, bintang 5 waras. Ya, warasnya apa? Sering-sering duduk di majlis taklim, di majlis ilmu. Sering-sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati kita lebih bersih. Ya Bu ya. Insya Allah. Tuh, niat harus lurus. Bahkan sayang Bu, duit puluhan juta. Kita datang dari Indonesia, ibarat pakaian kita ini kotor, blokot, tahu blokot? Blokot bahasa orang Cibuntu itu blepotan, kotor. Lah ilok ntar pulang masih blepotan keneh. Pengennya kan empung ya, pengennya bersih, pengennya bersih mak, pulang dari sana. Siapa sih yang nggak punya dosa manusia? Ibu kali nggak punya dosa? Banyak. Pasti jawabannya sama, kita begitu ya. Ada yang nggak punya dosa, ngacung? Ada yang dosanya sedikit, ada yang dosanya banyak. Kita semua. Ya, kita tuh udah pulang berangkat dalam keadaan kotor, belepotan. Pengennya pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa kita. Maka apa yang dianjurkan? Di sono banyakin tobat. Walaupun tobat mah di sini dia dianjurin, memang wajib kita bertobat setiap hari. Kenapa kita disuruh istighfar Ramadan setiap hari? Karena setiap hari ngejar dosa. Benar apa ada? Ada yang hari-harinya tanpa dosa. Ada. Bahasanya kalau kita mah tiada hari tanpa dosa. Ya Allah, orang-orang mah tiada hari tanpa baca Quran. Ini mah kita mah tiada hari tanpa dosa, tiada hari tanpa gosip, benar gak? Tiada hari tanpa ngomel, tiada hari tanpa marah-marah, tiada hari tanpa ngegrutu. Ya, pokoknya tuh ya kalau udah di rumah kita Bu ya, apalagi kalau lagi ngepel udah bersih-bersih bapaknya lewat. Wah, itu tuh ulah nyari gegedi gitu. Emang benar, jangan dikata kita memang dosa mulu ya. Bukan cuman bapaknya, anaknya lewat ge dimaki-maki tuh. Apalagi sendalnya dibawa mah. Bukan cuma bapaknya, bukan cuma anaknya tuh, bukan cuma lakinya. Kucing ya lebah itu mah lewat. Habis dah pokoknya. Kucing, ayam. Emang soal kelupaan Bu, saya kesoal begitu. Ya Allah, kucing mau kepindah-pindah sih, udah mau ngepel. Astagfirullah, astagfirullahnya apa beda nadanya teh ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi beda nadanya. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Biasanya kan kalau istighfar mah ya astagfirullah, lembut gitu suaranya ya. Namanya orang minta ampun. Astagfirullah, astagfirullah. Namanya orang minta ampun sama Allah. Biasanya melembut astagfirullah, astagfirullah. Nah ini mah agak. Ya. Banyakin istighfar, banyakin tobat. Tobat dengan lisan, banyakin istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah yang paling pendek ya Bu. Astagfirullah. Astagfirullah, ya ampuni saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Saya kemari banyak dosa. Saya kemari mau bersihin dosa. Saya kemari niatnya mau tobat. Saya datang dengan bergelimang dosa. Saya pengennya pulang ntar bersih. Engkau hapus dosa-dosa saya. Engkau terima tobat saya ya Allah. Ya istighfar yang banyak. Jangan ngurusin apa baik di sana. Terus ngeliat apa baik diomong baik lagi ya.
maaf ya Bu. Kalau di sana emang orang Bu ada yang suka cerita kan orang hitam gitu ya. Ya, orang hitam itu memang hitamnya beda kayak hitamnya kita. Saya mau ngasih tahu tapi jangan sampai diomong ya. Jangan sampai dibilang bau, wih hitam banget orangnya. Di kita mah kagak ada tuh yang kayak gitu. Mana bang lagi? Ada tuh yang begitu. Sampai kemanapun, Mabia itu kan tanah suci Bu ya. Ya Bu, kita lagi jadi tamunya Allah, jangan songong loh jadi tamu Bu. Ya, lagi jadi tamunya Allah. Tamu nggak boleh songong, ngomong nggak boleh sembarangan. Kadang suka heran kalau ada orang mau umroh gitu atau mau haji dia santai aja, kagak pengen nanya-nanya apa-apa gitu. Ya kali emang yang lain sama gurunya gitu kadang orang pengen nanya. Guru sayang tuh kalau disia-siain. Ewe ya. Insya Allah taubat, banyakin taubat, banyakin berzikir. Ya. Ibadah haji ini yang diperlukan ibadah qalbu ya, ibadah jasadiahnya, gerakan-gerakan kayak tobat kita bergerak, tawaf keliling Ka'bah kita bergerak, yang dibutuhkan fisik kita sehat ya. Kalau bacaannya sunnah ya, tapi jangan sampai tuh nggak ada bacaan sama sekali yang kita baca ya, biar dapat pahalanya lebih banyak. Kalau kita tawaf sempurna gitu tanpa bacaan sebenarnya sah ya. Nah kalau niat tadi ya, niatnya sempurna, niatnya ikhlas karena Allah, kemudian kita tawaf nggak ada bacaan, jangan sampai nggak ada bacaan sama sekali mak. Ya kita baca aja tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, karena panjang tuh bacaannya. Nanti kalau bisa deket mutawif, jadi kita bisa ngikutin bacaan beliau gitu ya. Jadi begini Bu, maaf ya Bu, jadi di sana juga nanti kita ada bimbingan gitu, ada bimbingan. Cuman ada yang ketika dibimbing ya, ini nanti mau ke anu nih, nanti begini gitu ya, dibimbing. Ada yang kalau mutawifnya lagi ngomong, dia ada yang kongko gitu, sama kayak di sini. Ada yang selfie, ada yang ngeliatin video, ada yang ngapain aja tuh. Kita jangan sampai kayak gitu. Pokoknya kita memang niatnya mau ibadah, kita fokus ya, kita fokus mau ibadah. Dengerin aja apa yang dibilang mutawif. Kita kan memang nggak mungkin belajar manasik haji yang full gitu ya, yang bisa semua doa ini saya bisa, doa ini saya bisa enggak ya. Tapi walaupun nggak ada doa kita tetap sah karena doanya sunnah, tapi minimal kita banyakin doa-doa yang kita bisa. Kayak misalnya kita syai ya, inna sofa wal marwata min sya'airillah, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Kalau ibu-ibu yang suka anaknya manasik haji itu pasti bisa tuh ya, karena belajar itu ya, kalau lagi latihan ikut-ikut tuh ya. Nanti kalau syai itu ya, tapi nggak ada bisa, guru nggak ada bisa apa-apa, baca zikir-zikir yang lainnya ya. Jangan sampai lisan kita ini diisi dengan hal-hal yang tidak baik, atau dengan hal apalagi ngomong-ngomong. Kalau di sana tuh nggak boleh ya ngomong-ngomong buruk, ngomong-ngomong jelek, ngomong-ngomong kasar ya, ngomong-ngomong yang kotor, itu jangan ya, dijaga, benar-benar lisan kita dijaga ya. Insya Allah perbanyak doa, perbanyak istighfar, perbanyak tobat, perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran. Yang terakhir dari saya, nanti ketika di makam Rasulullah, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Safwatallah. Nangis tuh Bu, rasa dekat dengan Rasulullah. Kalau bisa sholat 2 rakaat.
Dan memang kalau di Raudhah itu nggak boleh tuh lama-lama ya. Tapi banyakin aja selawat. Hakikatnya ketika kita berselawat kepada Nabi, kata saking dekatnya kita kan di situ di makamnya baginda Rasul tuh ya, dekat di makamnya baginda Rasul. Ya kita bilang sama Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Safwatullah. Apa jawab Nabi? Waalaikumsalam. Selamat buat engkau, selamat buat anak-anakmu, selamat buat keluargamu, selamat buat kalian dunia, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Enak apa kagak? Khusus itu nanti pas di situ tuh ya, pas di makam Nabi kita beri salam kepada Nabi. Waalaikumsalam, kata Nabi, selamat buat engkau, selamat buat keluargamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, kata Nabi, semoga Allah merahmatimu. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memandangmu dengan pandangan kasih sayang. Semoga Allah selalu menyayangimu di dunia dan Allah menyayangimu di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kata Nabi. Ya, berkah buat engkau. Apa itu berkah? Yang tadi. Apa yang tadi? Apa ya? Emang kita mah ngaji begitu tuh, Bu. Belum nih mingser. Udah hilang banget. Ya, namanya kayak tuh guru. Saya mah ngaji udah tua, emang iya. Belajar di waktu kecil. Bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa. Enak kalau kagak? Laksana mengukir di atas air. Tak 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 tung. Kan begitu kasidahnya ya. Mang, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Bocah mah kecil, Bu, belajar dapat. Nih ya kalau di TK tuh ya, kita ngajar, dia mah lagi pada main gitu, lagi pada bercanda, lagi pada main. Tapi begitu kita tes, dia bisa. Cepat nangkepnya, nggak kayak kita. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Di atas air bisa nggak ngukir? Nyatu lagi. Makanya kita belajar begitu. Ini belum pergi nih, udah kelupaan. Apalagi ntar pergi, pulang, belum nyampe rumah kepaduk. Hilang pisan dah ya. Barokah itu apa tadi? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan-kebaikannya. Ya, kata Nabi, bertambah kebaikanmu, bertambah kebaikan dari umurmu, bertambah kebaikan dari hartamu, bertambah kebaikan dari anak-anakmu, bertambah kebaikan dari suamimu, bertambah kebaikan-kebaikan dunia dan akhiratmu. Amin ya rabbal alamin. Sekedar itu ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat walaupun sedikit ya Ma ya, insya Allah. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang benar pasti dari Allah, yang salah pasti dari kebodohan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa dipersilahkan kepada Bunda Ustazah Hajah Dade.